Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, pada hari ini kita akan membahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Tema 2, subtema 1. Di sini Ustadz sudah menyediakan gambar tentang proklamasi. Apa? Ya, teks proklamasi ya. Nah, di teks proklamasi ini terdapat makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, coba perhatikan. Yang pertama ada menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Maksudnya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Selanjutnya, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, di puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, terdapat pengakuan dunia luar. Nah, di pengakuan dunia luar ini, sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Selanjutnya, yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Nah, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri, Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Afwan, Ustadz salah ya, itu bukan terhadap Indonesia tapi terhadap dunia. Selama bertahun-tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, itu dia tadi tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sekarang penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz. Di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah terdapat saling menghormati dan menghargai antara anggota keluarga. Yang kedua, bangga memakai barang buatan dalam negeri. Yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama sama anggota keluarga. Yang keempat,
mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Yang kelima, rajin membantu orang tua. Nah, itu untuk di dalam rumah ya. Adapun yang ada di lingkungan sekolah. Apa saja di lingkungan sekolah? Yang pertama, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Yang ketiga, mengamalkan Undang-Undang 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan undang-undang. Yang keempat, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Yang kelima, toleransi dengan teman yang berbeda-beda suku dan agama. Selanjutnya, terdapat lagi di lingkungan masyarakat. Nah, untuk di lingkungan masyarakat, yang pertama, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, bersatu menjaga kerukunan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan sikap menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia maksudnya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan